para sahabat petani Walid dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali ya. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu ya. Baik yang ada di Sumatera ya, para sahabat yang ada di Sumatera, di Pulau Jawa maupun di Sulawesi serta di Kalimantan juga ya. Oke, saya ingin tanya juga bagaimana suara kemarin yang saya sharing pada video sebelumnya ya. Apakah responnya masih bertahan sampai saat ini dan menurut Anda cukup bagus? Silakan Anda masukkan komentar pendapat Anda di komentar di bawah nantinya ya. Oke, banyak yang selalu menjadikan suara itu sebagai prioritas utama ya. Padahal menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, suara itu adalah prioritas terakhir dari usaha budidaya rumah burung walet ya. Apa sih yang paling penting ya? Hal-hal sepele yang kadang-kadang sangat menentukan itu yang diabaikan oleh para petani walet ya. Saya yakin 90% orang akan mengabaikan hal-hal yang paling penting, yang paling mendasar ya. Pada video ini, pada kesempatan ini saya akan mengulas, akan sampaikan kepada Anda secara bertahap ya. Tahapan satu demi satunya dalam video ya, saya akan bagikan dalam beberapa video. Oke. Saya jujur bukan seorang yang bakar benar atau master yang luar biasa, tapi berdasarkan pengalaman saya telah membangun puluhan gedung walet dengan ukuran yang bervariasi ya Pak, dan juga tempat-tempat yang berbeda-beda ya. Saya sudah menekuni usaha ini sejak 2014 ya, artinya ya sedikit banyak pengalaman itu pasti ada. Oke, saya akan sharingkan kepada Anda berdasarkan pengalaman saya. Teman-teman yang ingin membangun rumah burung walet tentunya anggarannya tidak kecil sehingga tidak bisa sembarangan ya. Belum lagi yang harus dananya dikumpulkan secara pelan-pelan, dan begitu dibangun ke gedung walet dan gedungnya tidak respon atau tidak ada burung yang hilang, tentu itu akan sangat merugikan atau sangat membuat galau ya. Saya akan membantu men-sharingkan kepada Anda sebelum Anda membangun gedung walet atau Anda yang sudah ada gedung walet ya. Hal-hal apa yang paling penting dalam menentukan pembangunan gedung walet ya. Pertama itu adalah budget. Anda harus tentukan dulu budget ya. Apakah dari budget 50 juta, 100 juta, 200 juta, atau sampai 500 juta atau 1 miliaran ya. Ingat, budget bukan penentu keberhasilan gedung walet. Nah, ada juga orang yang bangunannya 50 juta, 100 juta juga berhasil ya. Ada juga 200 juta, 300 juta juga nggak berhasil ya. Nah, tentunya banyak aspek yang harus kita perhatikan. Keduanya adalah setelah Anda memperoleh budget, ada gambaran budget, maka Anda harus tentukan ukuran. Ukuran gedung walet yang ideal itu berapa ya? 4 kali 12, 8 kali 8 ya. 12 kali 12, 8 kali 12. Setiap gedung itu berbeda-beda. Void ataupun arah ataupun posisi selalu berbeda-beda. Sehingga saya menganalisa dari semua gedung saya maupun gedung teman-teman saya yang berhasil maupun yang stagnan atau yang gagal ya. Ada permasalahan prinsip ya. Bagi Anda yang sudah ada budget, saya kasih gambaran. Ukuran gedung walet ya. Jika Anda ingin membangun ukuran 4 meter, 4 meter adalah lebar 4 meter adalah gedung yang paling rumit ditata. Ya, posisinya maupun poinnya itu ada paling rumit adalah gedung 4 meter ya. Yang ideal berapa? Lebarnya menurut saya itu 6 meter. Tidak perlu membangun 8 kali 12 ya. Atau lebar 8 meter ya, panjang 12, atau ukuran besar 12 kali 12. Saya dulu paling suka ukuran 12 kali 12. Namun belakangan menurut saya tidak perlu ukuran 12 kali 12. Mending ukuran 6 kali 12 ya. Atau lebar 6. Kalau Anda ingin membangun 4 kali 12 kan 48. Ya. Anda bisa membangun 6 kali 8 ya. Kenapa 6 meter? Kenapa panjangnya tidak perlu panjang ya? Nah, nanti saya ulas di video lainnya. Nah, di video ini saya khusus mengulas tentang arah. Setelah Anda mendapatkan ukuran, Anda menentukan ukuran gedung Anda yang akan Anda bangun, maka yang paling penting adalah arahnya. 90% petani walet tidak memperhatikan arah bangunan, termasuk saya. Nah, dari beberapa gedung saya ya, yang arahnya benar ada, yang keliru juga ada ya. Dan punya teman-teman, rata-rata gedung yang arahnya keliru itu paling sulit diatasi kegagalannya ya.
yang keliru itu paling sulit dia. Pada video ini khusus saya akan membagikan arah yang ideal untuk membangun gedung walet itu seperti apa. Oke, seperti pada replika ini ya, kita jangan membahas ukuran gedung dulu ya, tetapi arah dulu ya. Untuk menentukan arah gedung walet ya, ada yang bilang, oh saya mau arahnya ke timur aja. Ada juga yang mau arahnya ke utara atau ke selatan aja. Atau mau ke barat. Sebenarnya boleh. Yang penting tahu teknisnya ya. Seperti ini ya. Tapi saya akan membagikan yang terbaik itu seperti apa. Ini adalah arah timur dan di atas adalah utara ya. Dan ini adalah contoh bangunan yang akan kita bangun. Posisinya yang benar seperti apa. Mau ukuran itu mau 8 kali 12 ya, atau juga 6 kali 8 atau 6 kali 12 atau 4 kali 8, 4 kali 12, Anda tentukan dulu arahnya, yang arah LMB yang akan Anda buat itu di arah mana. Seandainya LMB Anda, karena burung itu kebanyakan pulang dari arah timur, maka satu LMB itu akan menghadap ke timur ya. Saya lebih cenderung menggunakan 2 LMB. Nah, satu LMB-nya menghadap ke arah mana? Bisa menghadap ke arah selatan, bisa juga ke utara ya. Ya, katakanlah ini utara ya, dan ini adalah arah selatan. Oke. Anda bisa sesuaikan di lokasi Anda ya, burung itu lebih banyak pulang dari mana, dari arah mana ya. Jika hutan atau sungai arahnya di selatan, maka hadaplah satu LMB ke selatan. Tapi kalau sebaliknya ya, satunya hadap ke utara. Nah, tapi yang terpenting sebenarnya adalah letaknya seperti apa bangunannya. Kalau kita mau menghadap ke arah timur, bangunan mau hadap ke arah timur ya, maka bangunan ini Anda harus setting selurus mungkin menghadap ke posisi timur, menghadap ke timur ya, atau di posisi menghadap ke 90 derajat ya. Menghadap ke 90 derajat. 90 derajat berarti ke arah timur ya. Terus kalau LMB Anda satunya menghadap ke selatan ya, ke selatan, yang paling penting adalah selain lurus, Anda boleh menggeser seperti ini ya. Miringkan sedikit aja ya. Artinya jika matahari ini keluar dari arah ini, dari pagi satu LMB akan ya, satu LMB di depan ini itu akan menghadap ke matahari terbit, dan siangnya matahari sudah di atas ya, sudah di atas, sampai sore tetap ada satu cahaya yang akan masuk ke lubang yang satunya, LMB satunya ya, satu cahaya akan masuk ke sini. Jadi miringkan sedikit aja, bisa 10 derajat aja. Jadi saya gambarkan seperti ini ya. Jika arah mataharinya seperti ini, kalau di khatulistiwa ya, seperti ini, maka kalau satu LMB itu menghadap ke selatan, Anda boleh serong ke sedikit, sehingga satu LMB yang menghadap selatan tetap menerima pancaran sinar matahari pada saat sore ya. Sedikit aja. Tapi kalau mau lurus seperti ini juga tidak masalah ya. Namun kalau satu LMB-nya menghadap ke utara, satunya ke timur ya, selain lurus yang 90 derajat, Anda boleh miringkan sedikit ya, seperti ini saya gambarkan. Jadi pada saat matahari sampai ke posisi di sini, masih ada tembakan cahaya yang akan masuk ke LMB. Kenapa cahaya ini perlu ya? Ada yang beranggapan bahwa kalau udah sore kan gelap semua, keliru. Itu adalah pendapat yang keliru. Karena apa? Kemampuan mata burung walet itu bukan seperti kemampuan mata manusia ya. Oke, yang tidak boleh seperti apa ya, kebanyakan yang gagal seperti apa, pada saat lubangnya dia menghadap ke utara, tapi gedungnya, bangunannya posisinya seperti dibangun untuk lubang menghadap ke selatan ya. Artinya ya, matahari sudah sampai di sini, di posisi sini, tapi lubang di sini, sehingga tidak ada cahaya yang masuk ke LMB ya. Nah, jika gedung seperti ini, maka pindahkanlah LMB ke arah selatan ya. Karena apa? Kalau sudah di arah utara, maka hanya pagi hari aja yang mendapat cahaya dan siangnya tidak ada. Oke, pada video ini ya mungkin Anda cukup
jelas ya untuk gedung yang hadap ke arah timur. Kalau kita ingin menempatkan gedung ya 4 meter, gedung 4 meter apakah boleh menghadap ke timur? Boleh, tetapi arah poinnya nanti berbeda ya. Pada video selanjutnya saya akan mengulas tentang poinnya. Tapi di video ini saya akan mengulas tentang arah bangunan dulu sehingga Anda tidak keliru menafsirkan atau mengartikan sebenarnya yang benar itu seperti apa ya. Oke, untuk bangunan, untuk pengulasan arah posisi bangunan sudah oke. Kalau kita mau hadap ke timur gimana? Mau hadap ke utara bangunannya seperti ini misalnya. Ya, ada juga gedung saya yang hadap seperti ini ya. Masalahnya ada masalah nggak? Enggak. Yang penting benar tahu cara untuk di dalam ruangannya seperti apa ya. Di video selanjutnya saya akan bahas ya. Tapi di sini saya akan tambahkan lagi, jika Anda ingin membangun ukuran lebar 4 meter, area seperti ini mungkin lebih ideal untuk menemukan poin. Tapi jika Anda ingin membangun bangunan 6 meter atau 8 meter lebarnya atau 12 meter, maka arah seperti inilah yang benar. Arah bangunan panjangnya menghadap ke timur dan untuk satu lubangnya menghadap ke selatan atau ke utara. Oke, satu lagi yang paling penting adalah posisi seng ya. Posisi seng ya, atau prabung di tempat kami sebetulnya kenapa harus seperti ini ya. Harus posisi tingginya prabungnya itu harus searah timur dan barat ya. Karena dengan bentuk seng seperti ini atau susunan seng seperti ini, arah cahaya matahari atau tumpuan cahaya matahari akan posisinya miring, jadi tidak tepat tertumpu pada seng. Tapi kok jika seperti ini, maka pagi hingga siang matahari akan menembak ke arah ini sehingga gedung akan menjadi lebih panas. Yang benar adalah seperti ini. Arah gedung sangat penting. 90% petani walet tidak memperhatikan ini ya, termasuk saya sebelumnya. Namun gedung yang posisinya benar, arah LMB maupun posisi bangun yang benar, maka tingkat produktivitasnya lebih besar, perkembangannya lebih bagus. Apakah gedung yang salah, yang keliru, tidak bisa diinapkan burung? Ya, bisa, jangan bisa, tapi tidak maksimal, sangat minim. Ada yang setelah udah 1 tahun hanya ada beberapa sarang. Ada juga yang mungkin setelah 3 tahun hanya ada puluhan sarang. Ya, permasalahan paling utamanya adalah posisi bangun. Pada saat posisi bangunan sudah benar, maka kesalahan lain gampang diatasi. Tapi kalau bangunan yang keliru sangat-sangat sulit untuk diatasi. Oke, semoga video ini dapat membantu Anda, dapat memberikan informasi kepada Anda. Sebelum Anda membangun, pasti Anda akan berharapkan kesuksesan luar biasa. Tips dari saya semoga bermanfaat untuk Anda ya. Ikuti video selanjutnya tentang LMB dan void ya. Bagaimana mensinkronkan LMB dan void ya. Oke, sekian dulu, sukses untuk Anda semua para sahabat petani walet. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.